Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati dan kami takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Ginggung Al-Mukarram Kyai Haji Hasan Mutawakkil Allah SHMM. Yang kami hormati Rektor Universitas Zainul Hasan Ginggung Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BA MAG. Yang kami hormati dosen pembimbing kami Dr. Ahmad Fauzi MPD. Yang kami hormati Bapak Urdin Zaini MPD, serta kedua orang tua kami yang saya cintai dan saya sayangi, yang sudah mendukung kami, menyemangati kami sampai detik ini. Saya Muhammad Khairul Rahman, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, dengan nomor 21/12/01/01/7212, dengan judul Strategi Pembentukan Karakter Santri di Pondok Pesantren Zainul Hasan Ginggung Pajarakan, Probolinggo. Kenapa kami mengangkat judul seperti ini? Karena di era zaman seperti ini sangatlah penting untuk mengangkat judul seperti ini. Karena kurangnya moral dan karakter akhlak pada zaman ini, khususnya kepada santri dan pada umumnya. Maka kami mengangkat seperti ini. Latar belakang masalah. Karakter merupakan mustika kehidupan yang menandakan manusia dengan binatang. Manusia tanpa karakter adalah manusia yang sudah membinatang. Orang yang berkarakter kuat dan baik secara individual dan sosial ialah mereka yang memiliki akhlak, moral, dan budi pekerti yang baik. Mengingat begitu pentingnya karakter, maka institusi pendidikan memiliki tanggung jawab untuk menanamkan melalui proses pembelajaran di sekolah. Membangun karakter adalah suatu pekerjaan yang tidak instan dan dilakukan secara simultan. Akan tetapi, pekerjaan ini membutuhkan sebuah proses yang sangat lama. Menanamkan nilai-nilai karakter bukan sekedar memberikan interpretasi secara definisi, tapi substansinya adalah beberapa pada ranah alkulasi. Membutuhkan nilai-nilai karakter sesungguhnya berawal dari keimanan dan penanaman atas eksistensi sebagai manusia. Ini mengenai dirinya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang bertugas untuk mengabdi dan membangun misi media di atas permukaan bumi demi kemaslahatan dirinya, orang lain dalam alam semesta. Dalam pandangan Islam, karakter ini sama dengan akhlak. Akhlak dalam pandangan Islam adalah kepribadian. Komponen kepribadian itu ada 3, yaitu pengetahuan, sikap, dan perilaku. Rumusan masalah untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan keagamaan dalam membangun karakter religius di Pondok Pesantren Zainul Hasan Ginggung. Yang kedua, untuk mengetahui strategi penanaman keagamaan dalam membangun karakter santri religius di Pondok Pesantren Zainul Hasan Ginggung. Tujuan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan keagamaan dalam membangun karakter santri di Pondok Pesantren Zainul Hasan Ginggung. Yang kedua, untuk mengetahui strategi penanaman keagamaan dalam membangun karakter santri religius di Pondok Pesantren Zainul Hasan. Manfaat penelitian. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan, bahan reflektif dan konstruktif dalam mengembangkan keilmuan di Indonesia, khususnya pendidikan agama.
Bagi peneliti, hasil penelitian ini menjadi bekal pengalaman yang dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Bagi peneliti berikutnya dijadikan sebagai pedoman dan sumber ilmiah dalam melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang karakter religius santri di pondok pesantren Zainul Hasan Ringo. Penelitian terdahulu. Untuk pendapat yang pertama itu Stasmi yang berjudul Kepemimpinan Kiai dalam Membentuk Karakter Santri di Pondok Pesantren Al-Falah Melegi, Yogyakarta. Gaya pemimpinan Kiai dalam membentuk karakter santri di Pondok Pesantren Al-Falah menggunakan gaya paternalistik, yaitu Kiai sebagai seorang figur sentral yang mampu mendidik dan memberikan nasihat untuk santri-santrinya. Untuk yang pendapat yang kedua, Muhammad Ulil Albab dalam penelitian dalam skripsinya berjudul Strategi Kiai dalam Menciptakan Budaya Religius pada Santri di Pondok Pesantren Darussalamiyah Kemalang. Kiai Haji Nur Khotib selalu Kiai berusaha menciptakan budaya religius pada santri menggunakan metode watonan atau bendongan. Yang kedua, strategi yang digunakan oleh Kiai dalam menciptakan budaya religius pada santri yaitu melalui kegiatan pengabdian dan demokrasi praktis melalui kegiatan ubudiyah seperti sholat jemaah, pembacaan tahlil Asmaul Husna. Karakter dapat diartikan sebagai totalitas ciri pribadi yang melekat dan dapat diidentifikasi pada perilaku individu yang bersifat unik. Dalam arti khusus, ciri-ciri ini membedakan antara satu individu dengan yang lain. Karena ciri-ciri tersebut dapat diidentifikasi pada perilaku individu dan bersifat unik, maka salah satu karakter yang penting diajarkan adalah karakter religius, di mana karakter ini sangatlah penting untuk kepribadian seseorang. Maka kelihat baik tidaknya seseorang itu maka dilihat dari karakternya ini. Kalau sudah karakternya yang tertanam tidak baik, maka akan perilakunya tidak baik secara individu. Menurut Imam Ghazali, karakter dapat diperoleh dan dibentuk melalui pendidikan. Sekalipun Imam Ghazali tidak memikiri adanya pengaruh bawaan yang mempengaruhi karakter seorang sebagai teori narcisisme. Jadinya karakter ini sangatlah penting untuk dibentuk. Yang pertama, di era zaman seperti ini, maka paling utama melalui pendidikan. Lebih-lebih melalui di pondok pesantren. Karena disitulah ada strategi-strategi tertentu untuk membentuk kepribadian seseorang, untuk membentuk kepribadian santri. Maka jangan heran ketika awalnya berada di luar dan ketika masuk pondok pesantren akan berubah karakternya sebetulnya. Karena di dalam pesantren itu sudah dibentuk karakternya dengan sangat baik, yang melalui sholat jemaah, bacaan Al-Quran, atau wiridan-wiridan yang lain, itu akan membentuk kepribadian yang sangat baik. Kalau itu dengan dilakukan dengan istiqomah dan punya niat-niat yang baik di dalam kepribadian itu sendiri. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang amalia, yang mana peneliti sebagai instrumen kunci dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data, observasi secara terus-menerus. Verifikasi teknik pemeriksaan keabsahan data. Cukup yang sekian saya bisa sampaikan, semoga bermanfaat. Ya, Shiratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.